Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. Bertemu lagi bersama kami Bawaslu Kabupaten Meranti ngabuburit bersama narasumber kita ada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Bapak Samsul Rizal SIP MIP. Siap. Apa kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Terus narasumber kita kedua ada Bapak Rio Andika selaku anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. Selamat sore Pak. Sore. Dan narasumber ketiga kita ada Bapak M. Hafid Esos selaku anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. Gimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bella, sore ini akan kita bincang-bincang mengenai pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti Pak. Baik, untuk pertama mulai kita dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dulu. Seperti kita tahu Pak, di Meranti ini ada isu-isu yang berkembang, yang mana jajaran-jajaran Bawaslu ada yang mengatakan ikut partai politik, tidak layak menjadi ad hoc. Bagaimana strategi Bawaslu Kabupaten Meranti untuk menepis isu-isu yang berhubungan dengan ini, Pak? Baik, terima kasih Firdaus, moderator kita. Yang pertama yang saya hormati Bung Rio Andika selaku koordinator divisi pengawasan dan Bung Hafid selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran. Sahabat Bawaslu yang saya hormati dan saya banggakan semuanya. Memang pesta demokrasi, pemilu dan pemilihan baru saja kita lewati ya, yang dilaksanakan pertama secara serentak di tahun 2024 kemarin. Alhamdulillah di Kepulauan Meranti, khususnya kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh jajaran dalam melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah kemarin berjalan dengan baik ya sampai hari ini, dan sudah dilantik hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 tepatnya pada tanggal 20 Februari kemarin. Berkenaan dengan isu-isu pada proses pengawasan tahapan, khususnya saya sebagai Ketua Bawaslu nanti yang sekaligus membidangi koordinator divisi sumber daya manusia yang menangani aparatur jajaran pengawas pemilu baik di Bawaslu Kepulauan Meranti, Panwaslu tingkat kecamatan, Panwas tingkat desa sampai dengan tingkat TPS. Memang sesuai yang sampaikan Firdaus tadi, ada isu-isu ya, bukan hanya di Meranti saja sebenarnya ya. Isu berkenaan dengan ketidakpercayaan publik terhadap jajaran penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu, berkenaan dengan independensi ya, kemampuan dalam melakukan pekerjaan ya, ada intervensi, ada titipan. Memang ada isu-isu berkembang, namun kita khususnya di Bawaslu Kepulauan Meranti dalam melakukan perekrutan ya, pembentukan badan ad hoc baik di tingkat kecamatan, kelurahan, desa maupun TPS, ini kita mengedepankan prinsip keterbukaan ya, proses secara terbuka, sehingga kita melakukan penjaringan secara terbuka dan bisa mencari calon-calon pengawas ad hoc kita yang memang mumpuni dalam artian memenuhi syarat secara administratif ya, tidak terlibat kepengurusan ataupun anggota partai politik atau simpatisan ya, mempunyai rekam jejak dalam pelaksanaan pekerjaan yang baik ya, tidak cacat secara administratif maupun hukum. Nah, selanjutnya kalau diisukan ada intervensi partai politik di Meranti, alhamdulillah tidak ada ya Bung ya. Di Meranti alhamdulillah tidak ada ya, karena yang kita pilih rekan-rekan jajaran pengawas ad hoc kemarin memang orang-orang yang memang bersih secara administratif ya, bersih dari kepengurusan baik itu partai politik maupun pasangan calon ya, baik intervensi dari partai politik maupun tim pasangan calon. Ya, yang kita rekrut kemarin adalah orang-orang, bukan hanya orang-orang yang punya kemampuan saja ya, dalam catatan punya kemampuan dan punya latar belakang mungkin penyelenggara pemilu yang banyak, mungkinnya pernah menjadi penyelenggara pemilu sudah bertahun-tahun, ataupun punya latar belakang akademik yang mumpuni lah ya, sarjana
ya S1, S2 ataupun bahkan doktor. Kita tidak hanya melihat itu, tapi yang kita rekrut adalah orang-orang yang memang punya komitmen, ya, memang orang yang punya komitmen untuk menjadi pengawas pemilu yang baik, ya. Yang kedua, yang memang bisa menjaga integritas. Nah, itu modal yang paling mendasar, harus punya integritas, ya. Karena kita menganggap, kita berpandangan hebat pun dia, ya, punya pengalaman dia di bidang kepemiluan yang sederet pengalaman, ataupun punya latar belakang pendidikan yang mumpuni, ya, bahkan S1, S2 ataupun doktor, tapi kalau dia tidak punya integritas, kita anggap itu bisa ya punya efek dampak buruk juga ke kita kalau yang bersangkutan justru tidak punya komitmen yang baik dalam melaksanakan tugas, tidak punya independensi dalam menjaga marwah lembaga. Tentu itu bisa berpengaruh fatal menurut kita, ya. Sehingga yang kita kedepankan adalah memang orang-orang selain memang ya punya latar pendidikan yang mumpuni, punya pengalaman di bidang penyelenggaraan pemilu yang baik, juga yang paling terpenting menurut kita adalah komitmen untuk melaksanakan pekerjaan dan juga menjaga integritas dan independensi sebagai lembaga, sebagai seorang penyelenggara, dalam hal ini pengawas pemilu. Mungkin itu sebagai pembukanya, Petrus. Ini menarik nih Pak. Berarti sebagai penyelenggara itu kita lebih utamakan integritas kita Pak, ya, sebagai penyelenggara. Iya. Nanti kalau baik background pendidikan itu bisa nomor 2 Pak, ya. Bisa. Jadi, iya. Bagaimana ya Pak background pendidikan Pak? Bagaimana sih strategi Bawaslu untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya Pak? Baik itu di tingkat Bawaslu-nya, tingkat Panwascam-nya, PKD ataupun PTPS. Ya, karena kita tahu kan Bawaslu-nya kan pintunya pelanggaran nih Pak. Menurut saya sih kalau di hukum kan lebih dominan lah Pak, ya. Nah, bagaimana strategi Bawaslu Pak untuk meningkatkan kapasitas ini Pak? Nah, berkenaan dengan kemampuan jajaran kita dalam melaksanakan tugas, tentu sebagaimana diamanahkan undang-undang, Bawaslu Kabupaten tentu mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan, memberikan penguatan kapasitas, ya, memberikan pembinaan kepada jajaran kita di bawah, ya. Nah, Bawaslu dalam proses pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah kemarin juga telah melakukan pembekalan kepada jajaran kita, baik jajaran Bawaslu Kabupaten, kecamatan, bahkan sampai desa dan PTPS, baik dalam bentuk capacity building, ya, pembinaan mental dan spiritual, karena ini kita anggap penting, ya, karena bukan kita hanya bekali saja berkenaan dengan materi tentang pekerjaan, namun mental dan spiritual kawan-kawan termasuk kita semua ini penting, ya, bukan kita hanya isi jasmaninya saja, pembekalan jasmaninya saja, namun rohani kita juga butuh makan, ya. Memang benar kerja kita hari ini adalah melakukan tugas-tugas pengawasan pemilu, ya. Nah, namun tugas-tugas pengawasan pemilu ini juga penting, kita anggap penting, kawan-kawan juga harus dibekali secara spiritual dan mental, ya, supaya memang kawan-kawan ini bisa menjaga independensi dan integritasnya tadi itu, supaya tetap komitmen menjaga independensi dan integritasnya, tidak terpengaruh dengan iming-iming mungkin, dan juga tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan dari pihak luar yang ingin mencoba untuk mengganggu kinerja, independensi, ataupun integritas kawan-kawan penyelenggara pemilu. Nah, selain kita melakukan pembinaan mental dan spiritual, kita juga rutin, ya, setiap tahapan melakukan bimbingan teknis, ya, sesuai dengan divisi masing-masing, Bung, ya. Baik di divisi pengawasan tentu akan karena kita berkenaan dengan tugas-tugas pengawasan di Bawaslu ini kan dibagi-bagi per PSI, ya, sesuai dengan tahapan. Ya, intinya pembekalannya sesuai dengan tahapan yang dilakukan, baik di divisi pengawasan, divisi penanganan pelanggaran, maupun divisi SDM sendiri. Nah, bimbingan teknis, memberikan penguatan agar untuk meningkatkan kapasitas kemampuan kawan-kawan jajaran, itu tentu kita lakukan secara berkala, per tahapan. Dan itu sudah kita lakukan, sehingga dalam proses pelaksanaan tugas, koordinasi ini tidak putus, ya, koordinasi antara Bawaslu Kabupaten dengan jajaran pengawas di tingkat
kecamatan sampai dengan PTPS ini juga tidak putus. Nah, mungkin koordinasi juga Pak ya, koordinasi. Oke. Terima kasih kepada Pak Ketua bahwasanya untuk menjadi jajaran pengawas itu kita lebih mengedepankan integritas dan profesional kita Pak ya. Iya. Bella, selanjutnya kita akan langsung ke narasumber kedua kepada Bapak Rio Andika, Divisi Pencegahan Parmas Humas Pak ya, dan Hukum Pak ya. Iya, betul. Hukum. Di sini menarik di divisi pencegahan. Bagaimana Pak strategi pencegahan di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Pak? Apa upaya pencegahan dilakukan oleh Bawaslu Pak selama ini Pak? Ya, terima kasih Bung Firdaus. Selamat sore Pak Ketua dan Bang Hafid yang sama-sama kita hormati. Bawaslu secara kelembagaan amanah dari undang-undang dalam pelaksanaan pengawasan setiap tahapan pemilu itu punya beberapa pendekatan. Pendekatan pertama itu tentu pendekatan preventif, pencegahan begitu. Baru kemudian lanjut ke tahapan berikutnya pendekatan preventif. Di preventif ini kita lakukan yang namanya itu pencegahan. Pencegahan itu macam-macam bentuknya Bung Firdaus. Kalau di tahapan daftar pemilih misalnya, kita itu kan lebih banyak dengan teman-teman KPU ya kan, kita mengawasi kinerja teman-teman KPU di dalam hal pendataan data pemilih. Nah itu tentu kemudian kita lakukan pencegahan dengan berbagai macam metode. Pertama tentu salah satunya adalah mengirimkan surat pencegahan, mengingatkan teman-teman KPU untuk tetap melaksanakan tahapan daftar pemilih ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang berikutnya misalnya pengawasan yang kita lakukan di lapangan, baik itu yang melekat oleh teman-teman kita dari pengawas desa. Selain itu juga kita misalnya lakukan koordinasi secara kontinu dengan teman-teman KPU. Di Kabupaten Kepulauan Meranti misalnya kemarin di pemilihan itu selain dari hal-hal yang terjadwal ya, setiap minggunya kita berkoordinasi, kita juga by phone berkomunikasi dengan teman-teman KPU. Berdiskusi, bertanya jawab, kemudian kalau ada persoalan kita tanyakan. Jadi kita tidak kaku hanya di hal-hal yang bersifat formalistik saja, tapi juga kita gunakan sarana-sarana lainnya. Nah, selain daripada itu kemudian kita Bawaslu kan diharuskan juga untuk membuat kerjasama hubungan antar lembaga yang menunjang kinerja pengawasan berakhir pada output yang positif dalam setiap tahapannya. Seperti tadi misalnya dalam tahapan daftar pemilih, itu kami intens berdiskusi, mendatangi teman-teman Dinas Dukcapil, bagaimana data-data kependudukan kita kan sumbernya di sana. Walaupun Bawaslu misalnya secara regulasi aturan kita tidak bisa mengakses situs atau data-data Dukcapil itu secara utuh seperti teman-teman KPU, tapi dari diskusi-diskusi yang kontinu kita dengan Dinas Dukcapil itu, kita dapat gambaran-gambaran, dapat insight, dapat input yang kemudian bermanfaat bagi proses pengawasan teman-teman di tingkatan kecamatan, teman-teman di tingkatan pengawas kelurahan dan desa. Jadi Bung Firdaus, kita fokus di sana. Ada pencegahan kita preventif, kemudian pengawasan yang melekat, kemudian baru kalau ada potensi pelanggaran, pengawas kita di lapangan bisa mengingatkan untuk kembali kepada aturan yang sesungguhnya begitu kan. Nah kalau kemudian tetap terjadi, nah itu kan teman-teman divisi PP nanti akan bekerja. Nah kira-kira begitu strategi-strategi yang kita lakukan. Selain itu kemarin juga kita sempat juga melakukan himbauan di masjid-masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang kemarin itu kalau saya tidak salah ingat, satu kecamatan itu minimal 10 masjid harus memberikan himbauan yang dibacakan oleh khatib ketika sholat Jumat terkait dengan mengingatkan masyarakat kita terkait kesadaran mereka untuk mengecek kembali apakah sudah terdaftar atau belum di daftar pemilih.
Kalau sudah TPS-nya di mana, kalau belum apa yang kurangnya dan segala macam. Jadi himbauan itu, pencegahan itu sekaligus bisa mendorong partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk interest terhadap proses tahapan pemilihan. Kira-kira begitu, Bu Firdaus. Berarti dalam buat sebuah kebijakan itu lebih upaya pencegahan, Pak ya. Pencegahan dulu, habis Ya. itu pengawasan. Jika memang ada terjadi pelanggaran baru ditindak, Pak ya. Nah, iya. Ini benar Pak, saya beranjak ke DPT tadi Pak. Bapak sempat nyinggung DPT. Iya. Selama ini Pak, isu-isu yang berkembang di masyarakat, banyak di dalam DPT itu ada pemilih yang sudah meninggal tapi hidup lagi di DPT. Ada pemilih yang tidak masuk dalam DPT. Gimana strategi pengawas Bawaslu ini Pak? Terutama Bawaslu Meranti, khusus Bawaslu Meranti terhadap pemilih-pemilih yang sudah meninggal yang masuk dalam DPT lagi Pak. Ya, memang ini menjadi persoalan tersendiri ya. Beberapa waktu yang lalu kami diskusi juga dengan Pak Ketua dan Bang Hafid, flashback ke belakang terkait dengan proses DPT di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pak Ketua. Ya. Walaupun ada jokes-jokes kecil, Pak Ketua, tapi memang persoalannya itu teman-teman KPU di PKPU 7 itu PKPU 7 tentang daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih itu yang kemudian diturunkan dalam bentuk KPT 779 ya. KPT 779 teknis bagaimana pemutakhiran data pemilih itu memang ada klausul yang menyatakan bahwa misalnya seperti yang telah meninggal harus kemudian melampirkan dokumen akte kematian. Nah, muncul persoalan Ketua ya, muncul persoalan di masyarakat kita, kesadaran untuk mengurus dokumen-dokumen administratif yang bersifat akta-akta kematian dan seterusnya itu mungkin belum sampai di level maksimal. Belum semua masyarakat kita memiliki kesadaran itu. Nah, tantangannya di sana. Teman-teman KPU secara teknis, dalam teknis kerjanya di PKPU dan KPT 779 itu, mereka yang meninggal dunia untuk dikeluarkan dari daftar pemilih, untuk tidak masuk lagi dalam daftar pemilih, harus punya dokumen. Harus punya dokumen akta kematian. Nah, tapi di ujung-ujung, ini di ujung-ujung karena berbagai macam persoalan, dinamika persoalan ditemukan di lapangan, ya bukan hanya Meranti barangkali ya, sampai ya kabupaten kota lain di seluruh Indonesia. Mungkin nasional lah Pak ya. Nasional. Kemudian KPU RI membuat SE khusus ya waktu itu ya, saya lupa nomor SE khusus SE-nya terkait dengan daftar pemilih itu agak melonggar. Jadi tetap harus ada dokumen, tapi tidak mesti dokumen itu dari kalau akte kematian misalnya Dukcapil misalnya, tidak mesti harus dari Dukcapil, tapi bisa dari RT, bisa dari kepala desa misalnya kan, atau keterangan dari keluarga. Jadi ada semacam dokumen secara de jure yang bisa dipertanggungjawabkan yang menyatakan bahwa si A itu meninggal. Karena kalau ini ya kita memahami ya kerja-kerja teknis teman-teman KPU itu, kalau seandainya tidak ada dokumen seperti itu, akan banyak muncul persoalan-persoalan baru. Misalnya di beberapa kabupaten kota lain, saya sempat berdiskusi dengan teman-teman kabupaten kota lain, ada yang kemudian si suami misalnya sudah pisah tidak resmi secara negara beberapa waktu begitu kan, dia mau menikah kembali Ketua ya, membuat akta kematian di Dukcapil tentang istrinya. Padahal istrinya masih hidup. Ada juga kasusnya si istri yang membuat akta kematian suaminya, padahal suaminya masih hidup. Nah ini kan kejadian-kejadian unik yang ada. Nah makanya kemudian KPU, teman-teman KPU itu memang mengharuskan adanya dokumen. Nah dalam hal sisi pengawasan, bagaimana dimensi pengawasan Bawaslu untuk memaksimalkan pengawasan di perubahan-perubahan ini dalam dinamika ini. Kami dari Bawaslu RI itu ada beberapa program-program khusus, misalnya patroli pengawasan hak pilih misalnya, itu juga berkaitan dengan DPT. Kemudian pembukaan posko kawal hak pilih misalnya, itu di setiap kantor-kantor kecamatan,
termasuk juga teman-teman kita pengawas kelurahan desa membuka di masing-masing desa, membuka posko itu. Selain dari itu juga kemudian kita memaksimalkan resource-resource yang ada, potensi-potensi yang ada, media sosial dan lain sebagainya. Nah itu sudah kita lakukan maksimal. Nah sehingga kemudian muncullah DPT Kabupaten Pulau Meranti yang 151.000 sekian. Nah, begitu Bung Firdaus terkait dengan proses pemaksimalan pengawasan daftar pemilih ini. Oh, DPT Pak ya. Berarti kita bikin ada juga kawal hak pilih, posko kawal hak pilih ya, untuk masyarakat bisa melapor ke Bawaslu. Apakah posko itu cuma di Bawaslu aja atau sampai ke jajaran bawah, Pak? Oh tidak, tadi saya sudah sampaikan bahwa sampai ke jajaran bawah. Bawah ya. Teman-teman kecamatan, teman-teman kelurahan desa. Ayo, terima kasih Pak. Berarti Bawaslu habis dari pencegahan, pengawasan, baru tindakan pelanggaran. Lalu kita akan menuju ke narasumber ketiga, itu Bapak M. Hafid, Divisi Penanganan Pelanggaran, Pak ya. Ini divisi yang apa nih? Di sini divisi penanganan pelanggaran, isinya kampanye, Pak ya. Kampanye, pencalonan, Pak ya. Hitung ya. Hitung. Berarti mungkin mungkin banyak masalah di kampanye gitu ya. Iya. Di dalam kampanye ini Pak, apa aja potensi pelanggaran terjadi pada saat kampanye, Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Meranti beserta anggota berturut-turut Bung Samsul Rizal dan Bung Ria Andika. Kepada narasumber yang saya hormati, baik terkait potensi pelanggaran ya, potensi pelanggaran dalam tahapan kampanye. Sebenarnya banyak sih ya potensi pelanggaran dalam tahapan kampanye. Misalnya terjadinya perselisihan antar peserta atau terkait baliho terus izin kampanye. Karena kan setiap tahapan kampanye itu, setiap peserta yang melakukan kampanye harus ada izin dari dari Kapolres ya? Dari Kapolres, surat izin dari Kapolres untuk melakukan kampanye, jadwal kampanye. Gitu. Jadi pada masa kampanye ini Pak, nih mungkin salah satu tren juga kayaknya Pak. Bahwasanya selain dari sisi penyelenggara, kan ada juga yang harus netral Pak, kayak ASN, polisi, kepala daerah. Jadi bagaimana upaya Bawaslu nih Pak untuk melakukan pencegahan agar ASN, polisi, TNI atau desa untuk supaya netral Pak? Bagaimana upaya Bawaslu Pak? Strategi Bawaslu Pak? Ya, unsur-unsur pemerintah itu ya, seperti TNI, Polri, terus apalagi ya, aparatur sipil negara, kepala desa, itu kan juga sudah diatur di undang-undang ya pimpinan ya, di undang-undang pemilihan, pemilu juga diatur bahwasanya mereka tidak boleh terlibat aktif, mungkin ya mengkampanyekan atau mendukung ya salah satu pasangan calon dalam pemilihan. Upaya-upaya kita semua di sini kemarin ada beberapa program yang kita laksanakan, diantaranya melakukan fakta integritas, deklarasi damai yang melibatkan ASN, TNI Polri dan stakeholder terkait lah ya untuk melakukan deklarasi damai, baik itu kepala desa juga 2 tahapan kita lakukan itu di Meranti. Dalam tahapan kampanye untuk bersikap netral, tidak mendukung kepada salah satu pasangan calon yang terlibat dalam kontestasi pemilihan di 2024 di Kabupaten Pulau Meranti. Jadi Pak, selama pilkada 2024 ini, apakah ada temuan atau laporan terkait pelanggarannya Pak? Kalau laporan, kalau laporan di kemarin dalam tahapan kampanye itu ada satu, ada dua. Yang pertama itu terkait di kecamatan terkait baliho yang dirusak lah, tapi pada intinya nggak dirusak, itu dilemparin saja sama anak-anak pakai tanah kotor ya kan. Jadi mereka salah satu tim kampanye mengatakan itu adalah dirusak gitu. Karena tidak terpenuhi unsur, jadi
Karena dalam proses laporan ini apa namanya melaporkan itu kita ada kajian kan. Oh, ada kajian Pak. Ya? Itu harus terpenuhi 2 unsur. 2 unsur. Unsur itu Pak. Material dan formilnya harus Material dan terpenuhi. formil, ya. Nah, kalau tidak terpenuhi siapa pelakunya kita nggak tahu ya gimana kita menindak kan gitu. Kita juga melakukan apa namanya investigasi. Namun penelusuran Pak ya. namun tidak ditemukan. Itu yang kedua, dalam tahapan kampanye kemarin itu ada proses sengketa cepat antar peserta. Nah, begini ceritanya, dalam tahapan kampanye ada salah satu pasangan calon ingin melakukan kampanye di salah satu titik yang sudah ditentukan, yang berdasarkan surat izin ya SOP. Di depannya itu ada baliho pasangan calon lain, dan di Meranti itu kan ada 4 pasangan calon, tentunya ada 4 baliho ya APK yang terpasang di sekitaran ruas jalan itu karena itu titik APK. Jadi setelah dilakukan koordinasi, kita lakukan proses penyelesaian sengketa di situ gitu, karena kan melibatkan dia berkampanye pasangan calon si A berkampanye di titik tersebut, ada baliho yang lain, tentu kan mengganggu begitu. Nah itu satu Pak ya. Ini Pak, terakhirnya Pak, saya penasaran terkait kampanye ini Pak. Iya. Jadi selama kampanye berlangsung nih Pak, itu kan ASN kita nggak tahu nih, ini Bapak di ASN atau tidak, nggak pakai baju. Apa upaya dari kita Bawaslu atau pencegahan supaya ASN itu tidak ikutlah ada kampanye di pada saat itu Pak? Atau ada himbauan atau apa pada saat sebelum kampanye atau gimana? Ya, begini, setiap melakukan pengawasan kampanye, pada misalnya ada peserta pemilu yang melakukan kampanye, tentu kan jajaran pengawas dari kabupaten, kecamatan dan sampai ke kelurahan atau desa itu hadir melakukan pengawasan. Sebelum dilaksanakan kampanye, setiap pengawas itu melakukan himbauan. Melakukan himbauan secara terbuka kepada peserta pemilu bahwasanya perangkat desa, ASN dan yang lainnya yang merasa lah ya dirinya itu ASN atau yang bekerja di pemerintahan untuk monggo lah tidak ikut dalam ruang lingkup dalam kampanye tersebut. Ya, kalau misalnya pengen mendengarkan atau apa ya berjarak ya, berarti ada jarak ya. Gitu agar tidak terjadi tendensi dukung-mendukung gitu loh. Maklumlah dalam tensi kampanye ini kan, tensi pemilu ini kan sensitif begitu. Begitulah kira-kira. Berarti selama ini Bawaslu itu lebih upaya pencegahan Pak ya? Iya. Himbauan dulu, kalau udah memang ada masalah dicegah, habis itu baru ditindak Pak ya? Betul. Alhamdulillah, terima kasih kepada 3 narasumber kita, kepada Pak Ketua, Pak Rio dan Pak Afid. Yang selama pilkada ini tidak ada temuan dari Bawaslu, selama melakukan pengawasan lebih diutamakan pencegahan Pak ya. Dan terhadap ad hoc Bawaslu itu lebih diutamakan integritasnya, profesionalnya Pak selama bekerja, dan komitmennya dalam bekerja. Mungkin itu Pak, terima kasih sekali lagi Pak. Saya Firdaus, mohon maaf apabila kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk.